Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan terkait dengan web programming 2, dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan studi kasus pustaka booking ya. Jadi ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Nah, pada langkah-langkahnya ini sudah saya buatkan ya teman-teman. Di sini kita akan coba yang pertama ya, kita harus setting base URL pada file autoload-nya. Jadi kita yang harus disetting itu yang pertama libraries-nya ya. Di libraries ini nanti kita akan menambahkan form validasi, kemudian session dan database ya. Tentunya sudah terkoneksi dengan database. Kemudian di autoload juga teman-teman, nanti kita akan tambahkan helper arahnya menggunakan URL seperti itu. Baik, kita coba buka untuk ini ya, visual code-nya dibuka di pustaka booking, masih pustaka booking. Kita cek. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan dilihat di file config, kemudian di file autoload. Nah, di file autoload ini tadi kita harus menambahkan di sini ya. Nah, untuk libraries-nya ditambahkan form validasi, session dan database. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita tambahkan juga untuk helpernya ya. Helpernya kita tambahkan dengan help seperti ini. Baik, kalau sudah selesai kita coba selanjutnya, yaitu kita akan membuat sebuah database ya. Step yang selanjutnya kita harus membuat sebuah database. Nama database-nya itu pustaka. Kemudian di sini harus sudah ada tabel-tabelnya, ada tabel buku, kategori, rules sama user ya di sini. Nah, teman-teman nanti silahkan dibuatkan di sini. Untuk pembuatan database itu sendiri, teman-teman masuk di localhost, kemudian di php myadmin ya seperti ini. Kemudian nanti silakan teman-teman buatkan ya di sini ya. Untuk nama database-nya pustaka seperti ini. Nah, tabel yang pertama mungkin teman-teman nanti silakan dibuatkan untuk tabel usernya ya. Di sini saya sudah buatkan tabel user. Kemudian dengan strukturnya atau struktur dari tabel itu sendiri seperti ini ya. Nah, di sini ada ID, ada nama, email, image, kemudian password, kemudian rule ID, is aktif dan tanggal input. Kemudian yang harus diperhatikan di tabel ini adalah di ID ini sebagai primary key, kemudian di sini pun dia sebagai auto increment secara otomatis ya nanti ya untuk penginputannya seperti itu. Kemudian kalau sudah, nanti teman-teman juga silakan buatkan untuk tabel bukunya ya, tabel buku, kemudian strukturnya silakan juga dibuat seperti ini. Teman-teman jangan lupa untuk ID-nya ini berikan auto increment dan primary key. Kemudian yang selanjutnya ada kategori di tabel kategori. Nah, ini sudah saya isi ya untuk file kategorinya. Kita lihat strukturnya. Di kategori ini ada ID kategori dengan sebuah primary key ya. Kemudian dia juga sebagai auto increment. Kemudian di sini sudah saya isi ya untuk kategorinya, tabel kategori dari 1 sampai 9 kategorinya sudah saya isi juga seperti itu. Jadi teman-teman silahkan dibuatkan seperti itu. Kemudian ada rule ya, tabel rule. Nah, tabel rule juga sudah saya buatkan. Kemudian untuk struktur dari tabelnya ini ID, kemudian ini juga sebagai auto increment juga ya di primary key ini ID. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kalau sudah kita coba lanjutkan. Nah, ini sudah selesai ya untuk pembuatan pustaka booking database-nya. Kemudian yang selanjutnya kita membuat sebuah koneksi. Nah, koneksi ini koneksi database. Kita masuk di koneksi database ini kita masuk di dalam folder config ya, masih di folder config. Kemudian kita cari database. Nah, di sini kita perhatikan di sini. Nah, sebelumnya ini di sini sebenarnya tidak ada kata pustaka ya di database ini. Karena saya sudah tambahkan, makanya teman-teman silahkan nanti tambahkan pustaka seperti ini ya.
agar koneksinya berjalan dengan baik ya, karena kita sudah menggunakan database. Nah, kalau sudah untuk koneksi database-nya, yang selanjutnya kita akan coba yaitu membuat file CRUD ya untuk model user dan model buku. Nah, ini kita coba lihat di sini model user dan model buku. Untuk pembuatannya itu kita menggunakan ya di folder controller ya teman-teman. Kita cek folder controllernya. Nah, ini ya. Maaf, bukan kontrol, maaf. Ini di model buku dan model user ini adanya di model ya, teman-teman. Di model ya, model buku, kemudian model user. Ini tentunya kalau misalkan saya buatkan tutorial secara coding keseluruhan mungkin tidak ada cukup waktu 1 jam sampai 2 jam ya seperti itu. Makanya saya coba langsung jelaskan saja. Yang pertama model buku. Ya tentunya di model buku ini tentunya nanti yang akan digunakan ya pada buku ya, untuk mungkin tabel buku ya seperti ini. Kemudian dan model user ini pun yang akan digunakan untuk user ya, nanti model user. Di sini ada yang pertama itu kita harus perhatikan di sini model buku. Nah, ini kontrolernya diawali dengan huruf besar ya pertama ya teman-teman. Ini sudah aturan baku ya teman-teman, agar pada saat hosting teman-teman tidak terjadi error ya. Jadi kok maaf, di modelnya, model atau kontrolernya itu harus menggunakan huruf besar diawali seperti itu. Kemudian di sini ada untuk koneksi database-nya ya, ke database buku seperti ini. Kemudian ini function untuk simpan buku. Nah, simpan buku. Kemudian di sini kita perhatikan untuk yang ini. Di sini ada $dis db ke database ya, insert. Nah, berarti simpan kemana? Nah, ini ke tabel buku. Kemudian yang selanjutnya ini ada update buku ya. Update buku ini berarti untuk codingnya seperti ini ya, update buku. Nah, kemudian update bukunya di sini kita lihat menggunakan where ya teman-teman. Di kondisinya nanti akan secara ini ya, secara mudah ya. Kemudian ada juga function hapus ya. Hapus itu ya berarti delete ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah belajar di aplikasi basis data atau misalkan ke database ya, ini query-query yang memang sebenarnya sangat familiar, yaitu CRUD ya, read, update, delete seperti itu. Nah, ini delete, kemudian tujukan kemana ke buku ya, kemudian dengan kondisinya where. Kemudian ini total ya, ini untuk menjumlahkan ya teman-teman, ditambahkan di sini. Kemudian yang selanjutnya ada manajemen kategori di sini teman-teman. Kalau kita perhatikan manajemen kategori, nah ini dibuatkan ya teman-teman, dibuatkan. Kemudian di sini ada simpan kategori, hampir sama seperti tadi ya. Kalau tadi di bukunya, ini di mungkin untuk ke tabel kategorinya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini menggunakan tabel kategori nanti tentunya dengan coding seperti ini ya teman-teman. Hapus kategori, kemudian sampai update kategori. Kemudian yang selanjutnya ini ada join ya teman-teman, untuk join kategori buku, dimana di sini database yang dipilih. Nah, ini $dis kemudian db database. Nah, tampilkan ya. Dan di sini ini ID kategori, di sini ini nama tabelnya. Kemudian di sini kategori, kemudian from dari tabel buku ya teman-teman. Kemudian di join ke kategori, kemudian kategori, ID kategori seperti ini. Nah, ini untuk model buku ya teman-teman. Yang selanjutnya kita coba buka di model user. Model user ini, nah kita lihat di sini untuk M-nya M besar ya teman-teman. Model controller itu diawali dengan huruf capital ya di awalnya seperti itu. Kemudian di sini simpan. Untuk simpan berarti kita harus menggunakan insert ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ada function check data untuk pengecekan ya ini ya. Kemudian ada juga di sini untuk get user where ya, mendapatkan nanti usernya dengan kondisi tertentu seperti itu ya.
Kemudian untuk akses, nah untuk mengecek aksesnya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada function get user dengan limit ya. Dengan limit berarti dengan limitnya ini di sini ditentukan 10 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah dibuatkan, teman-teman silahkan dibuatkan ya teman-teman seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba lanjut. Nah, setting model di file autoload. Pada saat kita sudah membuat model buku dan model user, kita juga harus men-setting ya, setting di autoloadnya. Kita lihat di autoload. Masih ingat ya autoload ada di mana ya? Autoload itu ada di config, kemudian di autoload. Nah, kita cari di model. Nah, ini dia modelnya. Modelnya kita harus masukkan di sini ya teman-teman. Model buku, kemudian setelah itu model user ya dimasukkan. Kalau misalkan ada model yang lain, tinggal dimasukkan di sini seperti itu. Selanjutnya kita akan coba membuat halaman login ya menggunakan Bootstrap 4 ya teman-teman di sini. Untuk pembuatan halaman login ini ya teman-teman, ini harus diperhatikan dengan baik ya teman-teman. Kita akan menggunakan Bootstrap 4. Kita harus download dulu ya teman-teman untuk Bootstrap 4-nya ya. Kita menggunakan SBadmin Bootstrap 4 template ya di sini. Nah, nanti teman-teman silakan di-download. Link downloadnya sudah saya siapkan nanti di deskripsi video ini. Teman-teman nanti masuk di sini. Kemudian nanti teman-teman silakan download ya di sini ya. Teman-teman nanti silakan pre-downloadnya ini, teman-teman nanti klik saja. Kalau teman-teman mau melihat nanti tampilannya seperti apa, nah teman-teman silakan di preview saja. Nanti kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita coba balik lagi teman-teman. Kita ini download ya. Saya sudah siapkan untuk file downloadnya. Nah, belum ternyata teman-teman ya di sini ya, belum ada. Kita coba download saja di sini. Nah, misalkan nanti teman-teman download seperti ini, tunggu beberapa ini ya. Nah, sini sudah selesai, teman-teman. Masih proses download seperti ini. Nah, kita coba lihat, teman-teman, kita show folder. Nah, ini ya. Sini sudah kita download, kemudian nanti silakan diekstrak filenya teman-teman. Nah, ekstrak file, kemudian diklik OK. Nah, kemudian nanti silakan nanti dibuka teman-teman untuk ininya. Di sini tentunya banyak sekali ya teman-teman, banyak folder dan banyak file. Kurang lebih nanti akan saya coba. Nah, untuk loginnya ini, nah nanti kita coba membuat sebuah halaman login. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman nanti tampilannya. Ini saya coba buka di ini ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini teman-teman untuk halaman loginnya. Jadi kita akan buat seperti ini. Baik, saya close yang ini. Kemudian nanti kita akan, teman-teman kalau sudah, nanti yang ini di file yang CSS ini, teman-teman nanti di copy beberapa folder ya. Nanti ada CSS, kemudian ada image, kemudian ada vendor, kemudian ada JS. Nanti silahkan nanti teman-teman di copy ke dalam penyimpanan pustaka booking teman-teman masing-masing ya. Nah, nanti dibuatkan dulu untuk satu folder ya. Buatkan dulu satu folder aset. Kemudian di dalamnya ada ini ya. Nah, file-file ini ya, file CSS, kemudian IMG, kemudian folder JS dan folder vendor. Nanti kalau sudah teman-teman sudah di copy di sini, kita lanjut di yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini kan pembuatannya ya. Jadi untuk pembuatan penyimpanannya teman-teman nanti
silahkan disesuaikan. Buat folder aset, kemudian copy file yang tadi ya, file yang di SB admin 2 tadi, copy folder-folder yang ini, CSS, kemudian IMG, kemudian JS dan vendor. Kemudian kalau sudah, nanti kita akan membuat sebuah template login Bootstrap. Nah, di sini ada beberapa file yang mungkin harus disiapkan, teman-teman. Kita akan membuat sebuah file view ya. File view-nya nanti diberikan login.php. Nah, ini kita buat folder juga di view, kemudian kita buat folder autentifikasi. Kemudian ada auth_header.php. Nah, ini masukkan ke dalam folder templates. Masih di view ya, teman-teman. Kemudian ada juga nanti kita akan membuat sebuah file author, kemudian _footer.php masuk ke dalam folder templates. Dan yang terakhir kita membuat sebuah controller, kontrolnya autentifikasi.php, ini disimpan di dalam folder controller. Baik, saya coba jelaskan di sini, teman-teman. Nah, di sini nanti kalau sudah yang tadi, yang file yang tadi ya, yang login yang tadi itu, nanti teman-teman dibuka filenya mungkin ya. Jadi teman-teman silakan buka, boleh menggunakan notepad mungkin ya, teman-teman. Nanti misalkan yang ini nih, yang tadi, yang login tadi, nah kita bukanya lewat notepad misalkan seperti ini. Ini kan untuk ini ya, nanti desainnya seperti ini. Nanti silakan teman-teman copy dari sini nih. Nah, dari sini di copy, kemudian nanti teman-teman buat di dalam pustaka booking teman-teman masing-masing. Buatkan di folder view ya, teman-teman. Nah, ini kan ada view ya, teman-teman. View, kemudian tambahkan, nah teman-teman buatkan folder baru admin. Kemudian teman-teman di sini buat login.php yang isinya tadi ya, teman-teman. Nah, isinya yang ini. Nah, kita ambil dari sini. Kemudian nanti teman-teman silahkan copy di sini ya, yang bagian yang tadi kosong. Kemudian kalau sudah, nah ini kan nanti kita menggunakan ini ya, untuk halaman adminnya desainnya seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita harus membuatkan folder. Nah, foldernya ada folder autentifikasi, kemudian ada folder templates. Untuk autentifikasi ini, nah ini ada yang namanya login.php. Kemudian di author footer ada di sini, kemudian di templates ada author header. Nah, ini diambil dari mana? Nah, file-file yang ini atau coding-coding yang ini diambil dari tadi ya, teman-teman, dari login.php atau dari sini nih. Nah, dari sini kita copy, kemudian nanti kita bagi-bagi atau kita tarik beberapa bagian. Nah, di sini sudah saya berikan batasannya, teman-teman. Untuk auto header, nah auto header nih, auto header ini batasannya di sini, teman-teman. Dari sini kemudian sampai dengan body ini ya, teman-teman. Nah, nanti kalau sudah, teman-teman silahkan copy, kemudian teman-teman masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian paste di sini. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya login ya, login. Nah, ini batas awalnya, ini saya sudah berikan batas awal di sini, teman-teman. Batas awalnya seperti ini. Nanti sampai sini ya, teman-teman. Nah, sampai sini batas akhir ya, sampai batas akhir ini. Nanti teman-teman copy, kemudian teman-teman masukkan di login.php yang ada di folder autentifikasi. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, selanjutnya teman-teman pun harus copy untuk footernya ya. Untuk footer kita lihat. Untuk footer, nah ini sudah saya berikan batas awalnya, footer di sini. Kemudian sampai batas akhirnya di sini ya, teman-teman. Teman-teman copy, kemudian nanti teman-teman paste di bagian footer yang ini. Nah, kalau sudah semuanya filenya sudah di copy, dibuatkan setiap masing-masing file yang tadi, kita coba cek kembali ya, teman-teman.
kita harus melihat yang pertama itu kita lihat di headernya ya. Di headernya ini sudah saya rubah, untuk shortcutnya sudah saya rubah, dimana di sebelumnya ini awalnya ini bukan WP Unit BSI ya teman-teman. Nah, silakan nanti teman-teman untuk title-nya dirubah seperti ini. Kemudian ini sudah menggunakan pemanggilan juga ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya dirubah di bagian ini ya teman-teman. Untuk link hrefnya nanti dirubah ke dalam base URL. Nah, base URL ini ada pemanggilan dari directory CSS kemudian ke sbadmin2.css. Yang awalnya file aslinya seperti ini teman-teman. Nih, file aslinya seperti ini. Kemudian saya rubah seperti ini. Nah, ini kita sudah menggunakan base URL. Jadi agar tampilannya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang selanjutnya kita cek di footernya. Nah, di footer ini agak sedikit banyak teman-teman ya. Kalau misalkan nanti teman-teman cek file aslinya atau coding aslinya, yang pertama yang seperti ini. Nah, kemudian di base URL-nya ini dirubah, untuk yang pertama ya, dirubah menjadi seperti ini. Nah, ini kemudian yang kedua, nah nanti untuk jQuery-nya teman-teman nanti silakan dirubah menjadi seperti ini. Nah, ini pemanggilan ya teman-teman, pemanggilan dari directory tadi ya, untuk di CSS-nya ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, yaitu di sini ada, teman-teman pun nanti silakan dirubah tampilannya seperti ini. Untuk scriptnya dirubah seperti ini agar tampilannya nanti sesuai. Dan yang terakhir, nah ini ya yang terakhir ya teman-teman, ini aslinya seperti ini, nanti rubah menjadi seperti ini. Nah, kalau ini sudah selesai untuk auto footer dan auto headernya, yang selanjutnya ada untuk loginnya ya teman-teman. Nah, di login kalau kita cek login ini tidak ada perubahan ya teman-teman. Untuk di sini tidak ada penambahan base URL ya, seperti itu. Nah, kalau sudah autentifikasinya sudah selesai, tahapan selanjutnya adalah kita harus membuat sebuah controller ya teman-teman. Controller, nah kita cek di controllernya, controller, nah, control autentifikasi. Nah, ini lumayan juga teman-teman, lumayan banyak. Di sini ada autentifikasi kelas controllernya. Nah, ini diawali dengan huruf kapital ya, A-nya ya, seperti itu. Karena ini controller ya, teman-teman. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai tidak mengikuti aturan. Kemudian di sini ada status ya, mungkin nanti kita juga akan mengecek status loginnya bisa atau tidak. Di sini dibuatkan dulu seperti ini, session ya, user datanya ke email, kemudian dari ke user, kemudian di sini ada pemvalidasi nih, set rules-nya email, alamat email, kemudian nanti dibuatkan juga password ya, untuk passwordnya, kemudian selanjutnya ada ini ya untuk logika, mungkin nanti apabila si halaman login ini memberikan di input, misalkan usernya benar kemudian passwordnya salah, dia harus kemana, kemudian kalau misalkan dia benar semua harus kemana. Nah, di sini nanti dibuatkan seperti ini, memvalidasi, kemudian di sini ada kata login ya, nilai variabel judul dalam array ya, yang nanti akan dikirim ke view auto headernya ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini nanti di view di load atau dijalankan dari folder view ya, dari template, kemudian auto header, kemudian nanti selanjutnya selain itu maka login ya, seperti itu. Di sini cukup lumayan banyak teman-teman. Untuk email, nah ini untuk email juga harus diinputkan ya teman-teman secara benar. Kemudian jika usernya ada, misalkan nanti jika usernya ada atau jika usernya aktif ya,
usernya misalkan benar nih dan aktif gitu, ada di database-nya, maka harus teman-teman membuat sebuah ini ya, codingnya yang cukup lumayan banyak. Nanti silakan teman-teman, nah ini saya siapkan di deskripsi ya, teman-teman nanti bisa sambil ngoding mungkin ya, teman-teman saya sarankan teman-teman ngoding ya seperti itu. Jadi sambil ngecek di mana gitu kan letaknya. Karena kalau misalnya teman-teman hanya copy paste, nanti khawatir tidak tahu letak kesalahannya di mana pada saat teman-teman coding seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah dibuatkan kontrol autentifikasi, kita langsung coba saja teman-teman di sini. Nah, localhost pustaka booking ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Tampilannya sudah sesuai seperti ini, artinya tidak ada kekurangan pada saat kita melakukan penggunaan Bootstrap 4 ya untuk halaman login ini. Silakan nanti teman-teman dibuatkan seperti ini. Untuk PowerPoint-nya, nah ini kan sudah selesai teman-teman. Nah, uji halaman login pada browser. Nanti teman-teman silakan dipahami untuk materi ini, dan untuk PowerPoint kemudian bahan materinya sudah saya siapkan di link deskripsi. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komentar di kolom komentar. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.